Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan motor DC di chapter 29.1 sampai 29.5. Sebelum masuk ke ini dari bahasa, diizinkan saya memperkenalkan dari anggota kami. Yang pertama dari Rayyan Raffi Akbar, NIM 23091 38703. Yang kedua ada Dimas Dwi Fatkul Rozi 23091 38712, dan saya sendiri Muhammad Kevin Aditya dengan NIM 23091 38734. Next. Yang pertama 29.1 yakni prinsip motor DC. Motor listrik adalah mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ketika sebuah konduktor baru berarus ditempatkan dalam medan magnet, ia mengalami gaya mekanik yang arahnya ditentukan oleh aturan tangan kiri Fleming dan besarnya ditentukan oleh F sama dengan B2 Newton. Jenis motor DC juga sama seperti generator DC, yakni lilitan shunt, lilitan seri atau lilitan komponen per seri atau paralel. Next. Pada gambar 29.1 bagian dari stator motor DC, magnet medannya tereksitasi dan konduktor armaturnya disuplai arus dari sumber listrik. Medan magnet ini menimbulkan tolak-menolak dan tarik-menarik antara medan magnet pada armatur dan medan magnet pada stator. Dengan armatur berarus di bawah kutub N bergerak ke bawah atau silang, dan konduktor armatur di bawah kutub S bergerak ke atas atau titik. Dengan menerapkan aturan tangan kiri Fleming, maka arah gaya pada setiap konduktor dapat diketahui. Terlihat bahwa setiap penghantar mengalami gaya yang memutar termasuk berlawanan arah jarum jam. Gaya-gaya ini secara kolektif menghasilkan torsi penggerak yang membuat armatur berputar. Next. Yang kedua, 29.2 bandingan generator DC dan motor DC. Konstruksi generator DC dan motor DC sama, maka konstruksi generator DC dan motor DC sama, maka keduanya dapat beroperasi bergantian sebagai generator atau sebagai motor. Ketika beroperasi sebagai generator, dia digerakkan oleh engine dan menghasilkan tegangan dan arus listrik. Pada saat beroperasi sebagai motor listrik, ia disuplai oleh arus listrik dan akan membangkitkan medan magnet yang kemudian terjadi putaran mekanis yang bisa dilihat di gambar 29.2. Next. Gambar 29.2 yang A, medan magnet independen oleh kutub utama dan konduktor armatur seperti A pada gambar. Medan resultan atau garis magnet pada output terlihat pada gambar 29.2. Yang B, terlihat adanya kumpulan garis-garis flux di sebelah kanan A. Garis-garis flux magnet ini dapat diibaratkan seperti karet gelang yang tinggi tegangan. Oleh karena itu, garis bengkokan menaikkan gaya mekanis pada A dengan cara yang sama seperti karet gelang elastis yang ditekuk pada ketap dan menghasilkan gaya mekanis pada potongan batu. Yang terlihat bahwa gaya ini berlawanan arah dengan putaran jangka. Oleh karena itu, gaya ini dikenal sebagai gaya mundur atau gaya tarik magnet pada konduktor. Armatur mulai bekerja ketika medan magnet pada stator dan armatur saling tarik dari X. Perbandingan generator DC dan motor DC. Selanjutnya, akan mesin DC dilepaskan dari penggeraknya dan harus dihubungkan ke konduktor armatur di bawah kutub N dengan arah ke bawah seperti ditunjukkan pada gambar 29.3. Yang A, konduktor akan bergerak berlawanan searah jarum jam atau aturan tangan kiri Fleming. Oleh karena itu, mesin akan berputar berlawanan arah jarum jam sehingga pertamanya torsi untuk berputar lebih cepat, dan mesin tersebut dapat dikatakan motor DC. Konversi energi tidak mungkin terjadi kecuali saat perbedaan kutub magnet yang digunakan untuk mengkonversi energi. Dalam generator DC, tarikan antar medan magnet diperlukan yakni gaya gerak listrik atau GGR. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya yakni bernama Rayyan Raffi. Selanjutnya perbandingan generator DC dan motor DC. Setelah armatur mulai berputar, GGL induksi secara dinamis atau bergerak akan terjadi pada konduktor jangkar. Arah GGL induksi ini seperti yang ditemukan oleh aturan tangan kanan Fleming adalah arah luar, yaitu
berlawanan langsung dengan tegangan yang diberikan GDR gambar 29.3 B. Inilah sebabnya mengapa ini dikenal sebagai GDR balik. E atau counter EMF nilainya sama dengan GGL yang diinduksi secara gerak pada generator, yaitu E1 sama dengan theta Zn kali I per A volt. Tegangan yang diberikan volt merupakan arus gaya yang melalui konduktor jangkar melawan GDL. E. Usaha listrik yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini diubah menjadi energi mekanik yang dikembangkan pada armatur. Oleh karena itu, jelas bahwa tetapi untuk memproduksi GDL yang berlawanan ini, konferensi energi tidak akan mungkin terjadi. Torsi pada motor DC tercipta dari lubang-lubang aluminium yang secara sekilas berbentuk gigi, tidak ditimbulkan karena gaya mekanis dari medan listrik pada konduktor pada armatur. Terlihat dari gambar 29.4a, flux utama terkonsentrasi dalam bentuk utuh pada gigi armatur, sedangkan flux armatur ditunjukkan oleh garis putus-putus yang melingkari slot armatur. Dampak flux jangkar pada flux utama seperti ditunjukkan pada gambar 29.4b. Ada dua, I meningkatkan flux di sisi kiri dan menurunkannya di sisi kanan hingga membuat distribusi kerapatan flux di seluruh bagian gigi menjadi tidak merata. Dua, garis tersebut menunjukkan arah garis gaya pada celah udara sehingga garis-garis tersebut tidak berbentuk radial tetapi ditempatkan seperti tunjukkan pada gambar 211.4b. Tarikan 8 yang diberikan oleh utuh pada gigi ini dapat dibagi menjadi dua komponen. Salah satunya adalah komponen gaya tangensial F dan komponen vertikal F2. Next. Ketiga, pengenalan GDL. Ketika armatur motor berputar, konduktor juga berputar, dan karenanya memutar flux sesuai dengan hukum induksi elektromagnetik. Diinduksikan pada tegangan yang arahnya sesuai aturan tangan kanan Fleming berlawanan dengan tegangan yang diberikan gambar 29.5 ini. Karena arahnya yang berlawanan maka disebut sebagai counter EMF atau kembali GDL. Rangkaian ekivalen motor ditunjukkan pada gambar 29.6. Angker yang berputar menghasilkan GDL di belakang. E seperti baterai GDL. EB letakkan di sumber listrik. Tentunya P harus mendorong atau melawan oposisi dari E. Tenaga yang dibutuhkan untuk mengatasi oposisi tersebut adalah EBLA. Dalam kasus sel, gaya ini selama waktu tertentu diubah menjadi energi kimia, namun dalam kasus ini diubah menjadi energi mekanik. Akan terlihat bahwa IA sama dengan tekanan bersih per resistansi sama dengan P negatif FB per RA, di mana RA adalah resistansi rangkaian jangkar seperti disebutkan di atas. EB sama dengan theta Zn PIA
volt di mana N dalam RPS, kembali EMF, antara lain bergantung pada kecepatan jangkar. Jika kecepatannya tinggi, EB besar, maka arus armatur lah IA dilihat dari persamaan di atas, kecil. Jika kecepatannya lebih kecil, maka EB lebih kecil, maka arus mengalir lebih banyak sehingga menghasilkan torsi motor. Pasal 29 Oke, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya persamaan tegangan motor. Tegangan V yang diterapkan pada jangkar motor harus satu mengatasi garis belakangan EB dan dua mensuplai penurunan hambatan IARA. V sama dengan EB ditambah I pangkat 2A dikali RA. Ini dikenal sebagai persamaan tegangan motor. Sekarang kecilkan kedua harus dengan IA dan peroleh V dikali IA sama dengan EB dikali IA ditambah I pangkat 2A dikali RA. V IA sama dengan tegangan masuk ke armatur. EB IA sama dengan tegangan yang setara dengan arus mekanik pada armatur. I pangkat 2A RA sama dengan rugi tembaga pada armatur. Oleh karena itu dari masukan jangkar sebagian terbuang dalam rugi 2R dan sisanya diubah menjadi tenaga mekanis dalam armatur. Dapat disimpulkan juga bahwa efisiensi motor ditentukan oleh rasio tenaga yang dihasilkan oleh armatur. Ditunjukkan ke inputnya yaitu EBIA sama dengan EB bagi V. Semakin tinggi nilai yang dibandingkan dengan V, semakin tinggi pula efisiensi motornya. Next. Selanjutnya 295 dan kondisi daya maksimum. Next. Next. Tenaga mekanik kotor yang dibagikan oleh sebuah motor adalah PN sama dengan V dan IA dari I pangkat 2A RA untuk membedakan kedua arus terhadap IA dan menyamakan hasilnya dengan 0. Jika diperoleh D PNI DLA sama dengan V dibagi 2 IA LA sama dengan 0. IA LA sama dengan V dibagi 2. V sama dengan EB ditambah IA dikali LA. IA dikali LA sama dengan V dibagi 2. EB sama dengan V dibagi 2. Dengan demikian tenaga mekanik kotor yang dihasilkan oleh motor menjadi maksimum ketika GBL balik sama dengan setengah kecepatan yang diberikan. Namun kondisi ini tidak terwujud dalam praktiknya karena dalam hal ini harus ada melebihi arus normal. Selain itu separuh masukan akan terbuang dalam bentuk panas dan dengan mempertimbangkan kerugian lainnya mekanik dan magnetis. Efisiensi motor akan menjadi di bawah 50%. Contoh 29.1A 220 volt DC. Mesin mempunyai tahanan armatur sebesar 0,5 ohm. Jika arus armatur beban penuh adalah 20 ampere, tentukan giga induksinya ketika mesin bertindak sebagai I generator 2 motor. Seperti gambar pada ini kondisi daya maksimum. Jawab seperti yang ditunjukkan pada gambar golongan ke-7 DC mesin. Diasumsikan terhubung secara sah. Dalam setiap kasus arusan dianggap dapat diabaikan karena nilainya bisa diberikan. A sebagai generator, gambar golongan ke-7. A sama dengan EG sama dengan V ditambah IA dari RA sama dengan 220 volt ditambah 0,5 ohm dikali 20 ampere sama dengan 230 volt. B sebagai motor, gambar 29.7B sama dengan EB sama dengan FA dikurangi IA dikali RA sama dengan 220 volt dikurangi 0,5 ohm dikali 20 ampere sama dengan 210 volt. Jadi satu kesimpulan. Motor DC memiliki keunggulan seperti kemampuan untuk menghasilkan torsi tinggi pada kecepatan rendah, respon yang cepat dan kemampuan pengendalian yang baik. Hal ini membuat motor DC menjadi pilihan yang populer dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan daya awal yang tinggi dan kendali yang presisi. Motor DC bekerja berdasarkan interaksi antar medan magnet di rotor dan stator. Arus searah yang mengalir melalui lubang pada rotor menghasilkan medan magnet yang berinteraksi dengan medan magnet di stator untuk menghasilkan gerakan rotasi.
Motor DC memiliki beragam aplikasi dalam berbagai industri, mulai dari mesin industri, robotika, otomasi, hingga kendaraan listrik dan sistem energi terbarukan. Motor DC digunakan karena keandalannya, kendali yang baik dan kemampuan menghasilkan torsi tinggi pada kecepatan rendah untuk menjaga kinerja optimasi tertinggi. Saat memakai motor DC, perawatan rutin diperlukan, pembersihan, pelumasan, dan pemeriksaan secara teratur, membantu menjaga kehandalan motor DC dan mencegah kerusakan yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih atas presentasi kami. Terlebihnya mohon maaf. Sebelum tutup, apabila dari teman-teman ada pertanyaan, silakan bertanya. Bisa bertanya Mas? Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan JDL lawan atau back EMF dalam motor DC? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Joko. Dan saya izin menjawab pertanyaan dari saudara Joko. Yang dimaksud dari GGL lawan atau BEMF dalam motor DC, yakni dalam motor DC adalah gaya gerak listrik atau EMF yang diinduksi dalam kumparan armatur motor akibat gerakan puterannya di medan magnet. GGL ini bekerja berlawanan arah dengan tegangan supply yang diberikan ke motor. Mungkin itu saja yang bisa jawab. Apakah cukup? Ya, baik. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja. Kelebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan dari kami. Karena manusia tidak ada salah. Iya. Artinya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.